Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Aquaculture 2 mata kuliah klimatologi akan memaparkan sebuah materi yaitu perubahan iklim dunia. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kami yaitu pertama, Arga Azam Dinata, yang kedua, Yuyun Winarti, yang ketiga, Zahra Kuna Andaresta, yang keempat, Safitri. Next. Efek perubahan iklim pada perikanan. Dampak iklim mengubah mitigasi, kerentanan, dan adaptasi. Semua tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim harus dikonteks ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi sebagaimana diatur dalam tujuan Undang-Undang Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Konsumsi elemen-elemen dalam perikanan juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi dan perubahan nilai melalui produksi meningkat. Next. Inisiatif pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Sumber daya perikanan utama adalah pertumbuhan biru inisiatif yang memiliki berbagai komponen yang dikembangkan dengan berbagai cara. Pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Sumber daya perikanan utama kami inisiatif sekarang adalah pertumbuhan biru inisiatif yang memiliki berbagai komponen yang dikembangkan dengan berbagai cara. Dampak kemudian pada keragaman dan produksi daerah seperti penyakit pemutihan karang dan kalsifikasi. Efeknya, operasi pada keselamatan dan efisiensi berbagai kerugian dan kerusakan aset risiko terhadap kesehatan dan perpindahan hidup. Next. Saham diprediksi akan mengubah distribusi di masa depan. Hal tersebut dikarenakan daerah penangkapan nelayan skala kecil ikan mereka dari pantai dengan jaring baik mungkin tidak di masa depan memiliki ikan dalam jangkauan sejauh yang mereka bisa dilemparkan untuk mencari nafkah, sehingga mereka perlu beradaptasi dan mengembangkan metode bagaimana mereka dapat mengikuti ikan lebih jauh ke dalam palung laut. Next. Mitigasi emisi gas rumah kaca. Operasi penangkapan ikan mengeluarkan emisi yang cukup besar. Ada kemungkinan yang cukup besar untuk mengurai emisi ini, melakukan perubahan garis khatulistiwa dan melakukan penghematan bahan bakar 60% dengan menggunakan mesin diesel, bukan mesin bensin. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, mengurangi hasil tangkapan laut. Dua, perubahan distribusi dan kelimpahan menjadi menurun. Tiga, perubahan iklim mengurangi kuantitas dan kualitas ikan yang dipanai. Empat, menurunnya stok ikan di laut. Lima, anjloknya produksi perikanan. Perikanan dunia terkena dampak perubahan iklim. Pengaruh perubahan iklim. Laut telah menyerap 93% dari panas tambahan yang dihasilkan oleh perubahan iklim antropogenik, menempatkannya di garis depan dampak perubahan iklim. Perubahan sudah mempengaruhi perikanan dan ini hanya akan meningkat dan perlu ditangani. Dampaknya terasa pada distribusi, produktivitas, dan musim sumber daya laut dan pedalaman. Perubahan biomasa. Perubahan biomasa akan mengakibatkan penurunan potensi tangkapan ikan maksimum di zona ekonomi eksklusif dunia. Diperkirakan pada tahun 2050, angka-angka ini bisa menjadi 2,8 sampai 5,3% di bawah mitigasi yang kuat dan 7 sampai 12,1% jika bisnis seperti biasa. Perubahan potensi tangkapan ikan laut bervariasi menurut wilayahnya.
Penurunan terbesar dapat diperkirakan terjadi di daerah tropis. Wilayah lintang tinggi mungkin menunjukkan peningkatan potensi tangkapan. Tanggung jawab tersebut ada pada manajemen perikanan untuk meminimalkan dampak dan memaksimalkan peluang. Dikarenakan sekitar 50% spesies ikan pedalaman terancam oleh perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu kenaikan suhu air, 2 perubahan debit, 3 spesies invasif dan patogen, 4 persaingan air dengan sektor lain. Tantangan ini dan stresor lainnya dapat berinteraksi untuk menambah efek negatif. Indikator lainnya. Indikator menunjukkan bahwa jumlah dan intensitas kejadian ekstrim juga meningkat di beberapa daerah. Hal ini telah dikaitkan dengan perubahan iklim antropogenik. Pada akhirnya, dampak perubahan iklim sektor perikanan dan aquaculture akan ditentukan oleh kemampuan sektor tersebut untuk mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi. Apakah perubahan iklim tidak akan mempengaruhi lautan yang begitu besar? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fitri, silakan. Waktu dan layar saya persilakan. Yang selanjutnya, perubahan iklim. Ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, kami biasanya tidak berbicara tentang lautan. Alih-alih salah satu hal pertama yang kita dengar adalah suhu global, yaitu suhu udara di sini tempat kita tinggal. Suhu udara diukur setiap hari oleh ribuan stasiun cuaca di seluruh dunia, menggunakan termometer di sekitar 2 meter atau lebih dari 6 kaki dari tanah. Saat kita menyatukan semua catatan itu, kita mendapatkan suhu rata-rata global, ukuran yang paling umum digunakan seberapa cepat planet kita memanas. Tetapi, apakah suhu udara global benar-benar ukuran terbaik? Sejak revolusi industri, karbon dioksida telah menumpuk di atmosfer. Ini adalah hasil langsung menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi kita. Karbon dioksida dan gas lain seperti itu sedang membungkus menyelimuti sekitar planet ini, menjebak panas di dalam sistem iklim yang tidak akan memancar ke luar angkasa. Lalu, kemana perginya panas ini? Lebih dari 90% belum masuk ke atmosfer di mana ia dapat diukur oleh stasiun cuaca, tetapi itu sudah masuk ke laut, dan lautan dunia memanas dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Mengapa kita peduli dengan lautan yang lebih hangat? Rekor suhu laut kita dalam beberapa tahun terakhir telah memicu badai yang lebih kuat. Mereka telah mengubah pola cuaca kita dan mereka telah sangat mempengaruhi ekosistem laut. Rekam suhu laut yang hangat pada tahun 2016 diperparah oleh El Nino yang kuat, menghancurkan Great Barrier Reef. Suhu panas merusak alga yang hidup di karang, mengakibatkan pemutihan. Karang yang memutih dapat bangkit kembali, tapi butuh bertahun-tahun dan sebagian besar hilang selamanya. Di seluruh dunia, suhu yang lebih hangat telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit dalam berbagai macam ikan, kerang, dan bahkan mamalia laut seperti anjing laut dan lumba-lumba. Spesies laut juga bergerak. Perubahan akan mengubah distribusi dan kelimpahan dan produktivitas dari banyak spesies laut. Ini menjadi perhatian, bukan hanya untuk sistem alam, tetapi bagi kita juga, karena menurut PBB, sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada ikan untuk sumber protein utama mereka. Dan fitoplankton, mereka juga menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup. Dan bukan hanya kita, sebagian besar organisme hidup membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Dan ternyata air yang lebih hangat menyimpan lebih sedikit oksigen. Jadi, semakin hangat lautan, semakin rendah jumlah oksigen terlarut di laut.
kadar oksigen di laut akan turun 2%. Sekarang, untuk beberapa bagian laut itu bukan masalah besar. Saat iklim berubah, zona minimum oksigen ini melebar ke samping dan ke atas. Ini menyusutkan habitat berharga bagi ikan, mempengaruhi perikanan komersial dan ekonomi lokal, serta jumlah zona mati di seluruh dunia. Disebut demikian karena sebagian besar organisme tidak dapat hidup di sana karena tidak ada cukup oksigen. Mereka telah berlipat ganda setiap dekade sejak tahun 1960-an karena polusi dan pemanasan. Tahukah Anda bahwa laut juga mengambil sekitar 1/4 dari semua karbon yang kita hasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil setiap tahun? Setelah karbon dioksida larut ke laut, berubah menjadi asam karbonat. Ini menurunkan tingkat pH laut hingga lebih asam. Itu sebabnya masalah ini dikenal sebagai pengasaman laut. Pengasaman mengurangi jumlah kalsium karbonat di dalam air. Karena lautan yang lebih asam menyulitkan fitoplankton, karena fitoplankton yang membentuk dasar rantai makanan dan menghasilkan setengah dari oksigen yang kita hirup, dan mempersulit mereka untuk membentuk cangkangnya dan karang untuk membentuk kerangka mereka juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian dari pemaparan materi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.